Jadi alasan aku mau bikin video ini, karena di video aku yang merokok itu keren, ada yang komen kayak gini nih. Orang-orang terlalu sibuk melarang perokok untuk berhenti merokok. Banyak anak-anak yang terkena gagal ginjal karena konsumsi minuman kemasan atau manis-manisan. Ya memang gak salah sih. Nah terus dia juga bilang, pada tahun 2021 jumlah penderita diabetes di Indonesia mencapai 19,5 juta orang. Indonesia jadi urutan 5 di dunia penderita diabetes tertinggi. Lalu bagaimana dengan kanker paru-paru pada tahun 2020 hanya 35.000 aja. Jadi 19,5 juta terkena diabetes, 35.000 terkena kanker paru-paru. Karena komen ini, aku jadi pengen ngebahas kalau gula itu juga penyebab kanker. Oke, tapi sebelum kita mulai pembahasan ke gula, aku mau bahas sedikit tentang penyakit kanker. Dan tahukah kamu, kalau penyakit kanker itu sudah setua peradaban manusia. Tapi sampai sekarang, kanker masih menjadi masalah besar di Indonesia. Pada tahun 2018, tercatat ada lebih dari 300.000 kasus kanker di Indonesia, yang membuat Indonesia dengan kasus kanker terbanyak di Asia Tenggara. Jadi walaupun statement orang yang tadi komen di video aku, kanker paru-paru hanya 35.000, sekarang kita coba lihat penyebab kanker pada umumnya yang disebabkan oleh asupan makanan kita sehari-hari. Karena penyebab kanker itu banyak. Ada faktor genetik, faktor zat karsinogenik, radiasi, atau bahkan infeksi virus tertentu. Tapi benar, ada salah satu penyebab yang bahkan kadang tidak terpikirkan oleh kita semua. Salah satunya gula. Karena katanya konsumsi gula berlebihan dapat meningkatkan resiko kanker. You know what? Let's talk about this. Siapa sih di sini yang gak bisa say no ke gula? Gula itu enak, saking enaknya. Gula adalah guilty pleasure bagi banyak orang. Dari makan pagi, siang, malam, hampir semua asupan kita ada kandungan gulanya. Belum lagi cemilan atau manisan setelah makan berat, yang sudah menjadi kebiasaan semua orang. Sampai-sampai ada perkataan, there's always room for dessert. Tetapi kalau secara ilmiah, gula itu terasa enak karena otak kita dirancang untuk meresponnya secara positif. Ketika kita mengkonsumsi gula, otak melepaskan dopamin, yaitu zat kimia yang menimbulkan perasaan senang dan puas. Gula juga adalah sumber energi cepat bagi tubuh. Glukosa, bentuk dasar gula, adalah bahan bakar utama yang digunakan oleh sel-sel tubuh dan otak untuk berfungsi. Menurut WHO dan AHA, ada batasan asupan gula untuk setiap orang setiap harinya. Contohnya dari WHO, yaitu Organisasi Kesehatan Dunia, anjuran utamanya adalah 10% dari total asupan kalori harian. Kemudian ada anjuran tambahan, yaitu 5% dari total asupan kalori harian untuk manfaat kesehatan tambah. Contoh perhitungannya nih, seseorang dengan kebutuhan kalori 2000 per hari, berarti 10% dari 2000 kalori ini adalah 200 kalori dari gula. 200 kalori gula sama dengan 50 gram gula, sekitar 12 sendok teh. Untuk tambahannya, 5% dari 2000 kalori, yaitu 100 kalori dari gula. 100 kalori sama dengan 25 gram gula. Dan yang juga dianjurkan oleh American Heart Association, yaitu AHA, untuk wanita tidak bisa mengkonsumsi lebih dari 100 kalori. Dan untuk pria tidak bisa juga lebih dari 150 kalori. Kalau mendengar dari gramasi, kayaknya sih rata-rata orang Indonesia dan bahkan di luar Indonesia pun mengkonsumsi gula melebihi asupan yang dianjurkan. Tapi faktanya, orang-orang mengkonsumsi gula lebih dari gramasi yang sebenarnya dianjurkan oleh WHO dan AHA. Dan kalau melebihi batas asupan gula, dampaknya apa saja? Pertama, obesitas dan kenaikan berat badan. Kedua, peningkatan kadar glukosa darah dan insulin. Ketiga, tekanan darah tinggi, peradangan, dan peningkatan radar trigliserida. Keempat, kerusakan gigi. Kelima, mempercepat penuaan kulit. Dan yang pastinya, yang terakhir, meningkatkan resiko terkena kanker. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi jika kamu mengkonsumsi gula berlebih dan apa kaitannya terhadap kanker? Pertama, adanya mekanisme insulin dan IGF-1. Ada data menarik yang aku temukan juga, yaitu data peningkatan resiko kanker berdasarkan konsumsi gula. Nah, tapi kalau faktanya gula udah seburuk itu, kenapa di Indonesia dan di seluruh dunia masih sangat dinormalisasi, bahkan oleh pemerintah? Maksudnya dinormalisasi itu gimana sih?
Sebenarnya fenomena konsumsi gula berlebih itu sudah biasa kita jumpai dan bahkan sudah menjadi hal yang lumrah. Karena terutama di negara-negara Asia seperti Indonesia, Jepang, Cina, kita makan yang namanya nasi. Pasti sebenarnya nggak terlintas di pikiran kalian sih kalau nasi putih itu buruk. Nasi putih itu sudah menjadi hal yang biasa sekali untuk dijadikan makanan utama di dalam cemilan ataupun makan pagi, siang, dan malam para penduduk Indonesia. Karena kalau nggak ada nasi, bahkan nggak afdol. Tapi sebenarnya nasi itu mengandung gula yang banyak. Nah, kemudian nggak di Asia, tapi di Amerika Serikat atau di budaya Barat, konsumsi gula hadir dalam bentuk minuman manis, camilan manis, dan makanan olahan yang sangat umum di negara-negara tersebut. Makanan manis bahkan sering sekali dijadikan sarapan seperti sereal atau dessert setelah makan siang dan makan malam. Nah, setelah mendengar statement di atas, udah sadar kan seberapa buruknya gula untuk kalian, bahkan sampai bisa memicu penyakit kanker. Sebenarnya tujuan dari aku bikin video seperti ini bukan buat nakut-nakutin kalian ya, tapi untuk meningkatkan kesadaran kalau sebenarnya seberapa banyak sih gula yang bisa kamu konsumsi tiap hari yang masih dalam batas aman, dan juga seberapa sudah terbiasanya kita mengkonsumsi gula tanpa sepengetahuan kita, seperti nasi. Contohnya, aku mulai mengkonsumsi lebih banyak nasi merah daripada nasi putih, juga tidak terlalu sering mencari gula seperti es krim, makanan manis, jajanan manis, atau kue-kue kecil yang sebenarnya memang agak susah juga buat lepasin. Atau buat kalian yang ingin mencari pengganti gula, sekarang juga udah lumayan banyak makanan-makanan pengganti gula yang lebih sehat, seperti gula stevia yang kamu bisa masukkan ke dalam makanan atau minuman kamu. Nah, tapi balik lagi, gula pengganti ini bukan berarti mereka lebih baik untuk kamu ya. Semuanya juga ada batasnya. Semoga video ini bisa jadi reminder untuk diri aku sendiri atau untuk kalian semua, supaya untuk menjaga kesehatan lebih baik dari memperhatikan apa yang kalian makan sehari-hari.